Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan di usah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan sholatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimatnya baik-baik. Wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat. Nah, satu kali yang muslim ini kisah nyata, mengatakan kepada kawan yang non muslim, ya awalnya tebak-tebakan, tapi perhatikan bagaimana hidayah Allah tanamkan pada jiwa hamba yang sangat Allah sayangi ini. Perhatikan baik-baik. Kata kawannya yang muslim, menurut kamu berapa jumlah orang yang ada di masjid itu saat ini? Kata yang non muslim, ya mungkin ribuan atau puluhan ribu. Padahal itu masuk ke situ pada saat belum direhab. Sekarang 500.000 orang masuk. Pertanyaan keduanya, menurut kamu berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat semua orang itu rapi seketika? Tapi kata orang tadi, ya paling sedikit 2 pekan. Mungkin dia bayangkan satu-satu suruh berdiri gitu kan? Nah, mungkin 2 pekan. Kata orang ini, saya akan buktikan kepada Anda, kurang dari 5 menit mereka akan rapi sempurna. Kata yang non muslim, masa? Tunggu sebentar. Begitu tiba waktu sholatnya Isya pada saat itu, kemudian imam mulai berkata, iqamat dimulai. Nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua bangkit. Yang tawaf berhenti, semua berdiri. Rapi, kaget. Yang non muslim tadi kaget, kok bisa? Kata yang muslim, jangan dulu kaget, sebentar dulu. Begitu mulai mengatakan imamnya, istau, rapatkan, luruskan, rapi semua. Hanya dalam hitungan kurang dari 5 menit, teman-teman. Begitu dikatakan Allahu Akbar, takbir, semua takbir. Lantas apa kalimat yang keluar di lisan yang non muslim ini? Kata yang non muslim tadi, tolong katakan kepadaku bagaimana caranya masuk Islam, karena agama ini pasti bukan buatan manusia. Jadi bayangkan, ada orang nonton sholat Isya masuk Islam, ada orang Islam sudah adzan tak mau sholat Isya. Manusia ketika memberi, kemudian yang menerima mengucapkan terima kasih, jawabannya memberi sama-sama. Terima lagi, terima kasih, sama-sama. Allah tidak. Begitu memberi kepada kita, kita ucapkan terima kasih ya Allah. Kata Allah, mau apa lagi? Mau ini ya Allah, terima kasih ya Allah, mau apa lagi? Setiap kita bilang terima kasih syukur, maka Allah akan tambah. Padahal sekali saja dalam sehari, itu 5 kali Allah menunggu kita. Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan di usah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan sholatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimatnya baik-baik. Wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, gak akan selesai. Niatkan dengan benar. Jangan pernah simpulkan sesuatu untuk ke depan karena kita belum tahu masa depan. Kalau dalam bahasa hadis qudsi itu begini, ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk ibadah, jangan banyak mainnya. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan aku telah bagi rizkimu, itu pasti aku akan berikan, gak usah terlalu capek mencari rizki. Tinggal engkau beraktivitas, bergerak, bekerja, aku akan berikan. Kata Allah, sepanjang kita yakin. Perhatikan kalimat ini yang dahsyat. Kalau engkau niatkan kepentingan aktivitasmu untuk ibadah kepadaku, aku akan mudahkan urusan rizkimu sehingga engkau merasa lapang dalam ibadah dan cukup untuk mendapatkan rizki itu. Jadi bukan ingin tapi cukup. Cukup itu sesuai kebutuhan, jadi nikmat roh kita. Orang yang mohon maaf terlalu banyak keinginannya, itu yang menjadikan beban hidupnya jadi berat.
sudah tiba waktu sholat, adzan berkumandang, Allahu Akbar, rasakan. Ya Allah, ini mungkin sholat terakhir saya. Ya, sholat kan dibuka dengan adzan, ya kan, pemberitahuannya. Adzan itu kan panggilan, ya, atau seakar dengan kata udhun, jamaknya adzan itu telinga, ya, panggilan yang sampai ke pendengaran bagi setiap orang yang masih punya telinga, punya pendengaran. Sampai. Terus itu kan panggilan, yang panggil siapa? Muadzin. Yang perintahkan siapa? Allah. Itu panggilan Allah lewat muadzin. Ya, yang panggil Allah lewat suara muadzin. Nah, sekarang saya katakan begini, misalnya Andi misalnya, Andi dipanggil Allah, artinya apa? Hah? Dia telah dipanggil yang Maha Kuasa. Suneo telah dipanggil oleh yang Maha Kuasa, bisa. Artinya apa? Lah kembali kepada Allah. Artinya apa? Wafat, Joni. Wafat. Jadi bayangkan ketika dipanggil dalam setiap adzan, Allahu Akbar, ya Allah panggil saya. Bagaimana kalau saat ini menjadi salat saya yang terakhir? Karena itu dalam setiap kesempatan salat berjamaah, biasanya imam diajarkan untuk menyampaikan pada makmumnya, bukan cuma istaqimu, tapi juga ada kalimat sallu salatal muwadda'. Ya, apa itu? Salatlah Bapak Ibu sekalian dan rasakan di salat terakhir yang mungkin kita kerjakan dalam salat kita. Kalimat ini terambil dari isyarat firman Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-46, dari ayat 45-nya sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah, kalau kamu pengen khusyuk salatnya, rasakan, bayangkan bahwa kamu itu sedang menghadap Allah, akan menghadap Allah, bahkan ya sedang menghadap Allah. Kalau perlu rasakan, ya wa annahum ilaihi raji'un. Kalau Anda nih malam-malam, kalau ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kebayang apa? Meninggal kan? Maka ini kalimat memberikan isyarat, kalau pengen khusyuk rasakan. Ini mungkin sujud terakhir, bagaimana kalau dalam ruku diwafatkan, dalam sujud diwafatkan. Dan ternyata ayat ini bukan hanya ayat yang tersurat, tertuliskan di mushaf, tapi sekarang tampak, bisa dilihat di YouTube, di video-video misalnya, tampak sekarang CCTV, ada orang sujud tiba-tiba meninggal, ada orang berdiri wafat dalam sholat. Jadi kalau ayat ini sudah tampak dalam kehidupan dan direkam, disebarkan viral, Anda belum sadar juga, dengan cara apa lagi mesti diingatkan? Kalau Anda menemukan pemandangan indah, bagus yang diucapkan Masya Allah. Masya Allah, maknya takjub, kagum. Ya Allah, jadikan semua yang kau tetapkan ini terlihat indah seterusnya. Saya kagum dengan keindahan ini. Kalau bisa jadikan semua indah sepanjang saya melihatnya. Kalau subhanallah, itu ditetapkan pada sesuatu yang kadang bertentangan dengan sifat dan keagungan Allah. Quran surah 2 ayat 116. Mereka katakan wa qalu takhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Subhanah, itu enggak benar. Mereka berkata Muhammad Tuhanmu gila, bisa memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam. Turun ayat subhanalladzi asra. Itu enggak benar tuduhan kalian. Jangan tertukar. Kalau ada anak-anak nakal susah diatur, apa yang ibu katakan? Awas. Masya Allah. Itu artinya, ya Allah, saya kagum dengan kenakalan ini. Kalau bisa teruskan. Jadi kalau kita hari ini masih mendapat kesempatan sholat, alhamdulillah. Ini artinya sampai hari ini kita masih benar-benar manusia. Dan kalau ada orang yang kemudian tidak mau beribadah apalagi sholat, terkhusus ketika dia beriman, maka penting dipertanyakan, masihkah ada iman dalam dirinya? Karena itu kata Allah dalam Al-Quran surah ke-8 ayat yang kedua, aku akan perdengarkan namaku, sehingga ketika disebutkan itu kita bisa menguji adakah getaran iman dalam jiwa kita. Quran surah 8 Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang yang masih punya iman itu, kalau diperdengarkan nama Allah kepadanya, akan ada getaran dalam jiwanya. Bagaimana cara bersyukur itu? Cara bersyukur itu ada dua. Satu, cara bersyukur itu satu, keluarkan dari harta itu bagian zakatnya kalau sudah memenuhi unsur zakatnya. Keluarkan dari bagian harta yang didapatkan. Kalau antum bekerja dapat gaji, dapat macam-macam, masuk nisabnya, muncul haulnya, kaidah pertama keluarkan. Dah, keluarkan. Tidak usah mikir, tidak usah macam-macam. Dah, 2,5% keluarkan. Itu 2,5% itu paling minimal. Kalau mau 5% keluarkan. Ingat rumusnya, kenapa disebut zakat? Di antara makna zakat itu adalah annama, sesuatu yang berkembang, nambah. Ya. Zakat itu ada at-tahara, ya, an-numu, ya, sesuatu yang berkembang. Di dalam bahasa Arab sekarang investasi disebut dengan an-nama wal istifmar, sesuatu yang diinvestasikan. Jadi ketika Anda zakat sebenarnya bukan mengurangi harta, menginvestasikan harta untuk ditambah.
minimal 10 kali lipat dari sebelumnya. 10 kali lipat. Jadi kalau Anda misalnya keluar zakat, taruhlah misalnya 25 juta, ya, Anda dapatkan. Terus 2,5%-nya diambil dari situ, berapa? 2,25, ya, 2 juta, 2,5. Anda keluarkan tuh. Maka Anda pada hakikatnya sedang melipat gandakan harta Anda 10 kali lipat dari sebelumnya. Ya, Anda akan dapat dari 22,5 juta. Bentuknya bisa macam-macam. Ingat, rezeki itu kan bukan hanya uang. Tadi saya katakan. Ya, bisa jadi proyek baru datang nilainya segitu. Bisa jadi apa lagi? Bisa jadi dijaga kesehatan, nggak sakit selama sebulan. Biasanya cek lab ini itu dan sebagainya, ya kan? Kolesterol macam-macam habisnya segitu. Bulan itu nggak ada apa-apa. Anda berkata, alhamdulillah nih sekarang saya kelihatan sehat, gini-gini, hasilnya positif. Padahal Anda itu dihasilkan lewat zakat, lewat macam-macam. Jadi kalau Anda menginginkan kehidupan yang mudah di rumah tangga, yang tenang, yang nyaman dalam pekerjaan, dalam interaksi sosial, kata Allah, hei, itu semua milikku. Datang kepadaku, minta kepadaku, karena semua sumber syafaat bersumber dariku.